Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan membahas dinamika rotasi sistem katrol. Kita akan langsung menerapkannya pada pembahasan soal berikut ini. Perhatikan pada gambar, ada benda M1 dan M2 terhubung oleh tali melalui suatu katrol. Di sini diketahui bahwa M1 adalah 8 kg. Jadi di sini M1 8 kg. Kemudian M2 adalah 11 kg. Jadi di sini M2 11 kg. Kemudian massa katrol adalah 12 kg. M massa katrol adalah 12 kg. Dan jari-jari katrol adalah 0,1 meter. Jadi R sama dengan 0,1 meter. Apa yang terjadi dengan benda M1 dan M2? M1 akan ditarik oleh gaya berat W1 yang berarah ke bawah. Ini W1. Kemudian M2 akan ditarik oleh gaya berat W2 yang arahnya ke bawah. Ini adalah W2. Kita tahu bahwa W adalah M kali G. Maka W1 sama dengan M1 kali G atau 8 dikali 10. Kita asumsikan G-nya adalah 10. Jadi W1 adalah 8 kali 10 atau sama dengan 80 Newton. Kemudian W2 sama dengan M2 kali G atau 11 kali 10 atau sama dengan 110 Newton. Kemudian pada tali muncul tegangan tali. Pada tali yang mengikat M1 di sini ada tegangan tali, kita sebut saja T1 berarah ke atas, T1. Di sini juga ada T1 yang lain berarah ke bawah, saling berhadapan dan sama besar. Begitu juga pada tali yang mengikat M2, di sini ada tegangan tali, kita sebut saja T2. Ke bawah juga ini ada T2, sama besar dan berlawanan. Perhatikan di sini bahwa W1 adalah 80 Newton dan W2 adalah 110 Newton. Jadi W2 lebih besar dari W1. Maka tarikan W2 lebih kuat dari tarikan W1. Sehingga benda M2 akan bergerak ke bawah. Jadi di sini M2 akan bergerak ke bawah dengan percepatan A. Sementara benda M1 dia tertarik oleh M2 sehingga dia akan bergerak ke atas. Jadi M1 akan bergerak ke atas dengan percepatan A. Nah, ditanya oleh soal, berapa percepatan gerak benda atau A ini berapa? Kemudian yang B, berapa tegangan benda M1 atau T1 ini berapa? T1 berapa? Yang C, berapa tegangan benda M2 atau T2 ya? T2 ini berapa? Kemudian yang D, berapa percepatan anguler katrol atau alfa ini berapa? Alfa ini ya. Kita tahu di sini katrol akan bergerak rotasi. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sistem-sistem. Karena di sini ada 3 benda, maka kita buat dalam 3 sistem. Pertama adalah pada benda M1, kita buat sistem 1. Ini sistem 1 pada M1. Ini sistem 1. Kemudian pada M2, ini kita buat sistem 2. M2 yang spidol ungu. Ini sistem 2. Kemudian yang ketiga adalah sistem katrol. Kita lingkari pakai spidol hijau. Ini adalah sistem katrol. Kita mulai dari sistem 1. Sistem 1. Pada sistem 1, benda M1 bergerak ke atas dengan percepatan A. Maka di sini berlaku rumus hukum Newton, yaitu sigma F1 sama dengan M1 kali A. Karena benda M1 bergerak ke atas, maka gaya yang berarah ke atas, yaitu T1, nilainya positif. Sebaliknya, W1 yang melawan nilainya negatif. Jadi di sini
T1 min W1 sama dengan M1 kali A. Kita masukkan angkanya. T1 minus W1 adalah 80 sama dengan M1 adalah 8 kali A. Jadi T1 sama dengan, kita pindah 80 ke kanan menjadi 80 plus 8A. Kita jadikan ini persamaan pertama. Kemudian kita lihat sistem 2. Sistem 2 adalah pada benda kedua ini. Pada sistem 2, rumusnya adalah sigma F2 sama dengan M2 kali A. Perhatikan pada sistem 2, benda 2 bergerak ke bawah, maka gaya yang berarah ke bawah nilainya positif, yaitu W2. Sebaliknya T2 menjadi negatif. Jadi di sini W2 minus T2 sama dengan M2 dikali A. Kita masukkan angkanya, W2 adalah 110 min T2 sama dengan M2 adalah 11A. Kita pindah-pindah, maka T2 sama dengan 110 min 11A. Kita jadikan ini persamaan kedua. Yang ketiga adalah sistem katrol. Perhatikan di sini katrol bergerak rotasi yang berarah searah dengan jarum jam seperti ini. Ini adalah jari-jari R. Ini juga jari-jari R. Karena katrol bergerak rotasi, maka berlaku rumus sigma tau sama dengan I momen inersia ya kali alfa. Alfa adalah percepatan anguler. Kita tahu bahwa tau adalah F dikali L ya, gaya kali lengan. Perhatikan pada sistem katrol ini ada T2, lengannya adalah R, ini bergerak searah jarum jam, maka nilai tau 2 ini positif karena searah dengan arah gerak katrol. Sehingga di sini T2 dikali R. Kemudian kita lihat tau 1 yaitu T1 dikali R, itu arahnya berlawanan dengan arah gerak katrol sehingga nilainya negatif, maka di sini minus T1 dikali R. Ini akan sama dengan I kali alfa. I-nya adalah setengah MR kuadrat. Sehingga kita masukkan setengah MR kuadrat. Kemudian alfa ini adalah percepatan anguler, alfa adalah A per R. Sehingga kita masukkan di sini, alfa adalah A per R. Kita lihat di ruas kiri, R sama bisa kita keluarkan sehingga T2 min T1 dikali R ini sama dengan ruas kanan R kuadrat per R bisa kita sederhanakan, kita coret R-nya, yang atas menjadi R, yang bawah R-nya hilang sehingga menjadi setengah MR dikali A. Perhatikan di ruas kiri dan kanan ada R, maka R-nya bisa kita coret R-nya, sehingga T2 min T1 sama dengan setengah MA. Maka T2 min T1 sama dengan setengah M katrol adalah 12 dikali A atau sama dengan 6A. Ini menjadi persamaan ketiga. Langkah berikutnya adalah dengan substitusi T2 dan T1 ke dalam persamaan 3. Kita tulis lagi persamaan 3. T2 min T1 sama dengan 6A. Masukkan T2 adalah 110 min 11A. Jadi sini 110 min 11A. Minus T1 adalah 80 plus 8A, jadi minus 80, ini dikurung ya, plus 8A, sama dengan 6A. Kita buka kurungnya, jadi 110 min 11A, min 80, min 8A, sama dengan 6A. 110 min 80 adalah 30.
min 11A min 8A menjadi min 19A. Ini sama dengan 6A. Atau 30 sama dengan 19A kita pindah ke kanan menjadi positif. Jadi 19A plus 6A atau sama dengan 25A. Maka A sama dengan 30 per 25. Kita bagi 5 semua menjadi 6 per 5. Atau sama dengan 1,2 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk soal pertama, hitung percepatan gerak benda atau A, sudah kita temukan nilainya adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Kemudian pertanyaan B, hitung T1. T1 bisa kita peroleh dari persamaan 1 dengan cara memasukkan nilai A yang kita peroleh tadi ke dalam persamaan 1. Kita langsung masukkan di sini. T1 sama dengan 80 plus 8A. A-nya kita masukkan nilainya adalah 1,2. Atau sama dengan 80 ditambah 8 kali 1,2 adalah 9,6. Atau sama dengan 89,6 Newton. Ini adalah nilai T1. Kemudian pertanyaan yang C, hitung nilai T2. Kita bisa peroleh T2 dari persamaan 2 dengan memasukkan nilai A yang sudah kita peroleh. Maka T2 sama dengan 110 min 11 dikali A-nya adalah 1,2. 1,2. Ini sama dengan 110 min 11 kali 1,2 adalah 13,2. Atau sama dengan 96,8 Newton. Ini adalah nilai T2. Kemudian pertanyaan yang D, hitung percepatan angular katrol atau alfa. Nilai alfa kita hitung di sini saja. Alfa adalah A per R. Kita masukkan angkanya, A adalah 1,2 per R-nya adalah 0,1. Jadi 1,2 per 0,1. Sehingga alfa sama dengan 1,2 per 0,1 adalah 12. Satuannya adalah rad per sekon kuadrat. Ini nilai alfa. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.